Shalom, Tuhan memberkati. Jadi hari ini jangan takut karena kita telah ditebus. Untuk apa kita ditebus? Supaya kita dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan. Allah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun musim dalam hidup kami, apapun kondisi kami, diberkati atau belum diberkati, disembuhkan atau belum disembuhkan, kami tetap mau berkata Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap hati kami. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kasih-Mu tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Bapa, kami akan bersama mulai ibadah kami. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati ibadah kami. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Pemimpin pujian Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita, meninggikan Engkau, membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, jalannya firman Tuhan. Kami mohon Bapa yang pimpin berkati hamba-Mu, kuasai dengan roh kudus-Mu. Berkati kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Ibadah kami Bapa dari awal pertengahan, kami mohon Bapa yang pimpin sampai akhirnya Engkau memberkati. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Jemaat sudah terkasih dimanapun sudah berada, yang masih setia bersama dengan kami dalam ibadah GBS Haleluya Palu Solo. Mari sama-sama pada pagi hari ini saya menyapa bagi saudara semua yang masih setia mengikuti ibadah online. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau beri pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Yesus. Karena ini di hari Minggu yang pertama, bila kasih penyertaan Tuhan limpah atas setiap kita. Oleh darah dan pengorbanan, karya salib Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kasih-Nya terus mengalir dalam hidup kita. Terbukti pada saat ini kita ada. Semuanya hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Mari sudah terkasih, saya ajak untuk kita semua menaikkan pujian, syukur dan pengagungan kita. Kasih Tuhan tak terbatas. Kuasa-Nya terlalu sempurna dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, dengan kesungguhan hati berikan pujian terbaik-Mu bagi Yesus kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus atas setiap hidup kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
Jemaat Tuhan, bila pagi hari ini nikmati hadirat Tuhan. Sama-sama pagi hari ini kita mau beri yang terbaik bagi Yesus. Lewat pengorbanannya yang di kayu salib. Darah yang terpecah, tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah atas setiap kita. Membuktikan bahwa kasih Tuhan sempurna atas kita. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan nyatakan bersama-sama dengan kesungguhan hati kita. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Lebih lagi nyatakan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa Mari mulai sembah Tuhan. Nyatakan karya-Mu dalam setiap tangis. Yesus Tuhan, karena Engkau baik, itu selamanya kasih-Mu, itu selamanya Tuhan. Kami menikmati karya-Mu. Ku puji nama-Mu, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Karena karya-Mu Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang terus ada. Kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya, glory. Biarlah Tuhan segala pujian syukur, nyanyian sorak-sorai hanya kepada Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah, di saat kami memuji nama-Mu, hadirat-Mu nyata atas setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan akan cukupkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau nyanyi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
berkat Tuhan melimpah atas kita. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan limpahkan atas setiap kita. Jangan lelah karena Yesus telah memberikan kekuatan baru dalam setiap hidup kita. Mari maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah bila nyatakan sukacitamu bahwa Yesus telah memberkati kita pagi hari ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih lagi katakan ya biarlah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita dipilih menjadi umat-umat kecintaan Tuhan. Kita adalah umat-umat pemenang yang lebih dari pemenang. Mari kita mau bangkit bersama Yesus, karena kita umat-umat yang dicintai Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan.
Bukan bagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertaruh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, katakan dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi dengan iman, dialah Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih lagi, sorak kemenangan bagi Yesus kita. Haleluya. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat Tuhan, buat sukacita limpah. Karena kasih Tuhan nyata atas setiap kami. Engkaulah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun musim dalam hidup kami, apapun kondisi kami, diberkati atau belum diberkati, disembuhkan atau belum disembuhkan, kami tetap mau berkata Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap hati kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari jemaat dengan iman katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari jemaat Tuhan pujikan pujian dengan kesungguhan hati. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama. Lebih dari hari, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri saja, kita akan selalu mencari keselamatan dan kepuasan, serta kesenangan sendiri saja. Tetapi kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan hidup untuk kebaikan orang lain. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, agar kita semua bisa diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku." Di era COVID-19 pandemi ini, semua orang diharuskan untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini semua penting demi kesehatan tubuh kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah salib yang baik untuk kita pikul setiap hari. Mungkin pengorbanan ini sepertinya mengurangi gairah hidup kita. Tetapi dengan pengorbanan kecil ini, kita mengurangi keegoisan kita setiap hari. Dengan salib 5M ini, kita dapat hidup sebagai Kristus yang tersalib di zaman ini. Dengan salib 5M ini, kita menjadi saksi cinta Tuhan setiap hari. Shalom, selamat memasuki bulan baru di bulan April, dan biarlah berkat April kita awali dengan ibadah perjamuan kudus. Selamat pagi sahabat-sahabat pecinta ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Selamat pagi Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Kita tadi telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati, mari kita satukan pikiran kita. Kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang diselamatkan untuk menikmati berkat. Jadi minggu ini atau bulan ini kita awali dengan diselamatkan untuk menikmati berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan iman kami menyatakan bahwa Engkau hadir di tengah pujian. Engkau akan menjamah kami, Engkau akan mengurapi kami, Engkau akan memberi kesempatan pada kami agar kami belajar tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus saat ini ada di tengah-tengah kami, memberikan penjelasan kepada kami dan memberi bahasa yang sama kepada kami, sehingga kami dapat memaknai firman Tuhan pada pagi hari ini untuk bekal kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang kami kasih, perjamuan kudus itu merupakan sakramen yang sangat penting. Namun sayang, banyak jemaat yang tidak mengerti fungsi perjamuan kudus, sehingga mereka tidak maksimal di dalam menggunakan perjamuan kudus di dalam kehidupannya. Bahkan lebih condong pada sia-sia, pokoknya ikut tetapi tidak ada hasil apa-apa. Hari ini mari kita yang belajar, kita yang mau, kita akan mempelajari perjamuan kudus dengan maksimal. Kita awali dengan membuka Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Perjamuan kudus mengingatkan kita tentang penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus.
Penebusan bukan hanya sekedar perkataan kamu telah ditebus, selesai. Tetapi penebusan ini melalui perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang sangat berat. Yang bila dilakukan oleh orang lain selain Yesus Kristus tidak mungkin mampu. Karena Yesus berjuang mulai malam hari, dia berdoa di Taman Getsemane, ketakutannya muncul sebagai manusia. Lalu dia menyerahkan, ya Bapa, kalau memang cawan itu harus aku minum, siap aku meminumnya. Selesai, ditangkap. Dan penangkapannya ini diawali dengan sebuah ciuman. Muridnya sendiri mencium dan menjual gurunya. Betapa pedih hatinya. Tiap hari bersama, diajak makan, diberi pelajaran, tetapi endingnya dia menjual gurunya. Selesai itu semalam suntuk di sidang di hadapan para imam-imam kepala, baik Imam Hanas, Imam Kayafas, dan paginya dibawa ke Pontius Pilatus. Dia dipukul, diludahi, dicerca, dihina. Demi penebusan kita. Sampai akhirnya Yesus harus disalibkan. Salib merupakan hukuman yang luar biasa. Salib merupakan hukuman yang memalukan. Dan itulah Tuhan kita. Demi menebus kita, maka Tuhan rela mati di kayu salib, rela mati dalam keadaan yang menyedihkan, rela dihina dan sebagainya. Lalu apa balasan manusia? Manusia sering melupakannya sehingga tidak menghargai korban Yesus. Manusia sering membuang begitu aja, tidak memaknai pengorbanan Yesus. Padahal darah Yesus memberikan kepada kita pengampunan. Darah Yesus memberikan kepada kita penebusan dosa. Darah Yesus memberikan kepada kita pengampunan dari pelanggaran kita, dari segala kesalahan kita, dari segala kekeliruan kita, dari segala kebimbangan kita, dari segala keraguan-raguan kita. Hal ini yang seharusnya manusia tahu, lalu dikembangkan, lalu dipelajari lebih dalam, agar kehidupannya benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Kesalahan utama manusia apa? Kesalahan manusia utama adalah mereka tahu tidak mau mengembangkan. Mereka hanya sekedar tahu, tapi tidak mau memaksimalkan. Nah, ini sampai di sini dulu. Kira-kira Bapak Ibu tahu enggak pengorbanan Yesus? Siap enggak untuk mengembangkan saya sudah ditebus oleh Tuhan? Bukan hanya sekedar aku ikut perjamuan kudus. Tetapi perjamuan kudus hari ini mau aku apakan? Harus kita kembangkan dalam hidup kita. Sesudah kita ditebus, kita didandani agar memiliki pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sadar, kita didandani supaya kita punya pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pola hidup yang seperti apa yang diingini oleh Yesus? Pola hidup yang diingini oleh Yesus adalah pola yang dapat digunakan untuk menikmati segala berkat yang Tuhan siapkan. Pola yang diingini Yesus ialah
pola yang dapat digunakan untuk menikmati segala berkat yang telah disiapkan oleh Tuhan. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Saya ulang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Tuhan memberikan berkat rohani. Harus tahu dulu, dari berkat rohani nanti mengalir menjadi berkat jasmani. Jadi kesalahan manusia yang dikejar berkat jasmani, rohaninya hilang. Tetapi melalui perjamuan kudus ini, Tuhan mengatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, dari berkat rohani ini kita akan menikmati berkat-berkat jasmani yang tak terbatas. Mengapa Tuhan memberikan berkat rohani? Dari berkat rohani inilah kita akan tahu makna penebusan. Dari berkat rohani inilah kita akan tahu fungsi penebusan dan cara pengolahannya. Saya kasih contoh. Bangsa Israel dilepaskan dari Mesir melalui Laut Tebrau sampai di padang belantara, sampai di padang pasir. Dan di padang pasir ini tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Isinya hanya panas dan pasir yang berdebu. Tetapi Allah yang memberikan berkat rohani kepada mereka dapat melihat tiap hari ada roti mana yang dicurahkan dari surga, yang dapat dimakan sekitar 2,5 juta. Untuk hari itu Allah mencukupi. Bangsa lain tidak melihat, suku lain tidak melihat. Yang melihat siapa? Ya hanya bangsa Israel. Tiap pagi memunguti roti mana, dimakan pagi, dimakan siang, dimakan sore. Dan hebatnya roti mana pemberian Allah ini memiliki gizi yang luar biasa, sehingga selama 40 tahun mengembara tidak ada bangsa Israel yang sakit dan mati. Andai kata mati, mati tua. Andai kata mati, mati dalam kesalahan, bukan mati karena kelaparan. Nah, jadi ini berkat rohani, lalu bangsa Israel dapat melihat makanan yang disiapkan Allah di dalam kesehariannya. Bagaimana dengan jemaat? Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan? Mampu tidak melihat Allah yang mencukupi hidupnya hari lepas hari? Hari ini Allah memberkati kita. Amin. Nah, dengan berkat ini, dengan berkat rohani yang kita lihat, maka kita dapat mengucap syukur. Pola yang diinginkan Allah ialah Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu dapat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kepengen memiliki hati yang lemah lembut, kepengen memiliki kerendahan hati,
kepengen memiliki hidup dalam ketenangan, Tuhan mengatakan belajarnya kepadaku. Bukan ke universitas mana, bukan kepada guru siapa, tetapi belajarlah kepada Yesus. Melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan, kita harus belajar pada Yesus. Nah, karena belajar inilah ada perbedaan. Karena orang yang mau belajar jadinya pinter. Orang yang hanya kadang-kadang belajar ya hanya cukup. Bahkan ada orang yang tidak mau belajar ya bodoh. Maka tidak aneh di gereja ada yang pinter, bukan pinter dia jadi sarjana, tetapi pinter di dalam menghadapi hidup. Ada jemaat yang kalau menghadapi permasalahan nangis terlebih dahulu dan baru menemukan Tuhan. Tetapi ada jemaat yang kalau menghadapi permasalahan dia mulai lari dari Tuhan. Apa sebabnya? Dia tidak mau belajar. Padahal Yesus mengatakan belajarlah kepadaku. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajar untuk mengangkat kuk yang dipasang oleh Tuhan. Jadi setiap orang percaya diberi beban, tapi yang membebani Tuhan. Lalu Tuhan mengajar, ini loh, beban yang kuberikan pada kamu ini, cara penyelesaiannya seperti ini. Diberi pelajaran step by step, langkah demi langkah. Enak Bapak Ibu. Kebanyakan orang Kristen memasang kuknya sendiri, memasang bebannya sendiri. Karena dia memasang bebannya sendiri, tidak tahu batas kemampuannya, tidak tahu bagaimana cara mengangkatnya, akibatnya jalannya kesulitan. Nah, Tuhan mengajarkan kepekaan kita kepada Dia. Beban yang aku angkat ini beban dari Tuhan atau bebanku sendiri? Kalau kita peka dengan Tuhan, kita tahu. Nah, Tuhan selalu mengajar untuk menggunakan pola-pola surgawi. Pola surgawi adalah pola hidup penuh sukacita. Mengangkat beban dengan sukacita, lalu menikmati hidup dengan sukacita. Itu pola surgawi. Sehingga Tuhan memberikan ayat di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bahkan juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Jadi kita telah ditebus oleh Tuhan, lalu Tuhan memberi cara menikmati berkat yang Tuhan siapkan. Cara inilah yang kadang malas untuk mempelajarinya. Sehingga banyak orang yang seharusnya diberkati, tetapi berkat tersebut tidak dapat dinikmati. Aneh kan? Diberkati dengan berkat yang limpah, tetapi tidak dapat menikmati berkat. Padahal Tuhan memberikan contoh, berkat sedikit pun dapat dinikmati dengan sukacita. Janda Sarfat. Ya, apalagi diberi berkat yang banyak. Tentunya lebih sukacita. Kenapa dia sukacita? Karena menggunakan pola surgawi. Jadi menikmati hidupnya dengan menggunakan pola surgawi yang diawali dengan sukacita, yang dinikmati dengan sukacita, yang dijalani dengan sukacita.
Hal inilah yang namanya menikmati berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Daud sebagai orang yang dikasihi Allah dapat menikmati berkat di saat Daud hidup di dalam kekelaman. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud ngomongnya seperti itu. Dibawanyalah aku ke air yang tenang. Walaupun aku harus berjalan di lembah kekelaman, walaupun aku harus berjalan di perjalanan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan beban, penuh dengan kesusahan. Apa yang dikatakan Daud? Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena gadamu Tuhan dan tongkatmu Tuhan yang memelihara aku. Bahkan kalau kita lanjutkan, ayatnya mengatakan Daud disuapi oleh Tuhan di depan musuh-musuhnya. Luar biasa. Justru di depan musuh-musuhnya dia melihat kasih Tuhan, dia melihat dia disuapi oleh Tuhan. Tentunya Tuhan mengatakan, tenang Daud, itu musuh Tuhan, tenang, engkau bersama dengan aku. Nih, makan dulu Daud. Wow, luar biasa. Luar biasa. Maka hari ini maksimalkan pengertian ditebus. Maksimalkan pengertian diampuni dosamu. Sehingga kita dapat membaca cara Allah memberikan berkat kepada kita. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Catat, supaya mereka memiliki hidup di dalam kelimpahan. Jadi hari ini jangan takut karena kita telah ditebus. Untuk apa kita ditebus? Supaya kita dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan. Bagaimana caranya supaya kita menikmati berkat-berkat Tuhan? Mari kita belajar pada Yesus. Walaupun Yesus memberikan walaupun Yesus memberikan beban, walaupun Yesus memberikan kadang-kadang sesuatu yang tidak dapat diterima dengan nalar kita, tetapi Yesus selalu mengajar kita supaya kita rendah hati, supaya kita lemah lembut, supaya kita hidup di dalam ketenangan. Bagaimana supaya hidup dalam ketenangan, hidup di dalam tekanan tetapi dapat kita atasi? Pakailah polanya Yesus. Hiduplah dengan sukacita. Selama kita hidup dalam sukacita, segala berkat tampak, segala berkat dapat kita nikmati. Dan hari ini perjamuan kudus akan kita terima. Roti yaitu tubuhnya Yesus, anggur yaitu darahnya Yesus, yang akan memberikan kelengkapan kepada kita di dalam menikmati berkat, dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan berikan kemurahan karena kami dapat beribadah, kami dapat menikmati perjamuan kudus-Mu. Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah perjamuan kudus yang akan kami nikmati ini, sehingga kami dapat bersaksi bahwa penebusan Tuhan membuat kami dapat menikmati semua berkat yang Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.
Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang on-site dapat mengikuti perjamuan kudus. Tapi Bapak Ibu yang online, ya kami tidak dapat membagi perjamuan kudus di mana Bapak Ibu ikut online. Tetapi percayalah, di tengah pemberitaan perjamuan kudus tadi, Allah dapat melengkapi kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Nah, sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Yang terus-menerus gereja beritahukan di zaman new normal ini. Tetap protokol kesehatan, tetap kita perketat. Yang diperketat yang mana? Berdoa, memakai masker, mencuci tangan. Ya, kalau jaga jaraknya sekarang sudah agak diperlonggar. Kalau kerumunan juga sudah agak diperlonggar. Asalkan Bapak Ibu sudah vaksin 1, vaksin 2 dan dilengkapi dengan booster. Bapak Ibu boleh ikut kondangan, Bapak Ibu boleh mengikuti kerumunan-kerumunan yang ada. Lalu tolong Bapak Ibu tetap berdoa bagi kami yang terus menyelenggarakan ibadah online. Bapak Ibu terus berdoa agar ibadah online terus berjalan. Bapak Ibu berdoa untuk kru ibadah online supaya kru tetap sehat, semangat dalam melayani Tuhan dalam ibadah online, dan alat-alat yang kami pakai awet. Dari doa Bapak Ibu awet. Seringkali jatuh, seringkali kontrak ya karena dibawa ke sana kemari, tetapi doa Bapak Ibu membuat alat-alat awet. Nah, mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau telah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Bahkan Kau telah memberkati kami dengan berkat firman-Mu yang luar biasa. Bahkan Tuhan, Engkau ajarkan kami, Engkau sebagai sumber pengharapan kami, sehingga pengharapan ini dapat kami kembangkan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Juga Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang telah Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Kau berkati Tuhan setiap aktivitasnya, Kau berkati pula keluarganya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati bangsa dan negara kami dengan keamanan dan kedamaian, sehingga bangsa kami boleh bersuka cita karena Engkau. Juga Engkau berkati para pemimpin bangsa kami. Engkau berkati Bapak Presiden Joko Widodo yang telah Engkau pilih untuk memimpin negeri ini, untuk memimpin pembangunan di negeri ini. Bahkan Pak Joko Widodo dapat memimpin negeri ini dengan baik, dapat membawa negara kami menjadi negara yang lebih maju lagi. Juga Engkau berkati para pembantu-pembantu presiden, Engkau berkati para menteri, Engkau berkati pula para gubernur, Engkau berkati para wali kota, Engkau berkati para camat, Engkau berkati para bupati, Engkau berkati para RW, RT, sehingga kesemuanya ini dapat bersatu hati untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Presiden, sehingga dapat dikerjakan dengan baik, sehingga akan tercipta negeri ini dapat menjadi negeri yang sangat maju. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah mengabulkan doa-doa syafaat kami. Engkau telah memberikan kesembuhan untuk Bapak Paulus Sugito, kesembuhan untuk saudari kami Lili, kesembuhan dari Ibu Bambang yang lututnya sakit, kesembuhan untuk Ibu Ratmi
yang juga selesai operasi lutut. Kesembuhan dari Bapak Ibu Sriono yang juga kakinya agak lemah. Bahkan kesembuhan untuk Naomi yang jantungnya lemah. Tolong Tuhan, kesembuhan ini Kau sempurnakan. Sisa penyakit yang masih ada di dalam tubuh mereka, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan sehingga mereka menikmati kesembuhan total. Saat ini kami masih berdoa untuk anak kami Octavianus Indrawijaya yang masih merindukan organ tubuh yang baru. Dan ini hanya dapat diberi oleh Tuhan kami Yesus Kristus, tabib di atas segala tabib. Maka kami berharap padamu Tuhan. Kami juga membawa Iman Hartono yang stroke ringan Tuhan. Engkau segera bebaskan. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit. Ini pun hanya Engkau yang mampu untuk menyembuhkannya. Maka pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Dalam nama Yesus kami hancurkan kuasa penyakit dan biar Tuhan berikan organ yang baru untuk Hendra. Terima kasih Bapak. Kami masih berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Isbianto dan Bumbing. Tolong Tuhan jamah iman mereka agar iman mereka tumbuh dan mereka hidup dalam sukacita. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Engkau telah siapkan berkat-berkat-Mu. Tingkap-tingkap langit telah Kau buka dan kami menadahkan tangan kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.